Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Syifaun Najib Zahra. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai zat dan perubahannya. Pertama-tama yang akan saya bahas adalah klasifikasi materi. Materi adalah objek atau bahan yang dapat menempati ruang dan memiliki massa. Materi juga sering disebut sebagai suatu zat yang ada di sekitar alam. Sifat fisik suatu materi dapat dianalisis melalui indera manusia. Berdasarkan wujud materi, materi dibedakan menjadi 3, yaitu materi berwujud padat, materi berwujud cair, dan materi berwujud gas. A. Materi berwujud padat. Materi dengan wujud padat memiliki bentuk yang tetap. Hal ini dikarenakan partikel materi berwujud padat saling berdekatan, sehingga gaya tarik antara partikelnya sangat kuat. Volume materi berwujud padat juga tetap, karena gerak partikel zat padat hanya berupa getaran di seputar kedudukannya saja. Contohnya, batu, emas, dan besi. B. Materi berwujud cair. Materi berwujud cair mempunyai karakteristik berubah-ubah mengikuti wadahnya. Hal ini dikarenakan jarak antara partikelnya tidak terlalu rapat. Volume materi berwujud cair adalah tetap, karena sifatnya mudah berpindah, tetapi tidak dapat meninggalkan gugus molekulnya. Contohnya, air, minyak, dan bensin. C. Materi berwujud gas. Materi berwujud gas mempunyai bentuk dan volume yang berubah-ubah. Hal ini dikarenakan jarak antara partikel materi berwujud gas berjauhan. Partikel materi berwujud gas dapat bergerak secara bebas meninggalkan kelompoknya. Contohnya, asap, oksigen, dan air. Berikut adalah bagan penggolongan materi. Berdasarkan komposisi materi. Komposisi suatu materi atau zat dibedakan menjadi 2, yaitu zat tunggal, unsur dan senyawa, serta campuran, larutan, koloid, dan suspensi. Yang pertama ada zat tunggal. Zat tunggal adalah zat yang tersusun dari suatu materi yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih kecil dan sederhana. Satu unsur atau elemen adalah suatu zat tunggal yang tidak dapat dipisahkan lagi melalui reaksi kimia biasa. Unsur secara spesifik dikelompokkan menjadi unsur logam, non-logam, dan semi-logam. A. Logam atau metal, yaitu unsur yang mempunyai sifat mengkilap, keras, memiliki kepadatan tinggi, dapat ditempa dan direnggangkan, memiliki titik didih tinggi, serta penghantar panas dan listrik yang baik. B. Non-logam atau non-metal, yaitu unsur yang tidak memiliki sifat logam, bahkan sangat berbeda. Material non-logam ada yang berwujud gas, padat, dan cair. C. Semilogam atau metaloid, yaitu unsur metaloid yang mempunyai sifat peralihan antara logam dan non-logam sehingga mempunyai sebagian sifat logam dan non-logam. Yang termasuk ke dalam zat tunggal yang kedua adalah senyawa. Senyawa merupakan gabungan dari beberapa unsur yang berbeda jenis dan saling berikatan melalui reaksi kimia dalam perbandingan massa tetap dan tertentu. Senyawa termasuk dalam zat yang masih dapat diuraikan menjadi unsur-unsur penyusunnya. Komposisi materi atau zat yang kedua adalah campuran. Campuran merupakan gabungan 2 zat atau lebih yang masing-masing zat penyusunnya masih memiliki sifat aslinya. Campuran dibedakan menjadi campuran homogen, larutan, serta campuran heterogen, koloid, dan suspensi. 1. Larutan, yaitu campuran homogen yang komposisi zat penyusunnya sudah tidak dapat dikenali lagi. Sifat larutan yang stabil menyebabkan larutan tidak menimbulkan endapan dan tidak dapat dipisahkan menggunakan teknik penyaringan atau filtrasi. Contohnya, larutan gula dan larutan garam. 2. Koloid,
yaitu campuran heterogen yang terbentuk akibat terdispersinya suatu zat ke dalam zat lainnya. Secara kasat mata, koloid tampak tercampur rata, tetapi jika diamati menggunakan mikroskop ultra, masih dapat diidentifikasi antara fase terdispersi dan medium pendispersinya. Contohnya adalah susu. Yang ketiga, suspensi, yaitu campuran yang masih dapat diidentifikasi antar zat penyusunnya karena tidak tercampur secara sempurna. Contohnya, air sungai yang keruh. Lalu ada pemisahan campuran. Metode pemisahan campuran yang pertama adalah filtrasi, merupakan proses pemisahan campuran dengan cara memisahkan material padat dari cairannya dengan melewatkan campuran pada saringan. Contoh pemanfaatan filtrasi yaitu pembuatan minuman teh. Yang kedua ada kristalisasi, merupakan proses pemisahan campuran dengan cara mengendapkan larutan sampai terbentuk benda padat berupa kristal-kristal. Contoh pemanfaatan kristalisasi yaitu pada pembuatan garam. 3. Dekantasi, merupakan proses pemisahan campuran dengan cara menuangkan cairan melalui batang pengaduk ke dalam gelas kimia secara perlahan-lahan sehingga endapan padat akan tertinggal dalam wadah. Contoh pemanfaatan dekantasi adalah proses terbentuknya stalaktit dan stalagemit. 4. Sublimasi, merupakan proses pemisahan campuran tanpa melalui fase cair terlebih dahulu, yaitu dengan cara menguapkan zat padat sehingga kotoran akan terpisah. Contoh pemanfaatan sublimasi yaitu kabut dry ice. Yang kelima, distilasi, merupakan proses pemisahan campuran berdasarkan titik didihnya, yaitu kecepatan atau kemudahan bahan untuk menguap. Contoh pemanfaatan distilasi yaitu proses ekstrak minyak esensial. Dan yang keenam adalah kromatografi, merupakan proses pemisahan campuran berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam suatu molekul pada suatu larutan. Contoh pemanfaatan kromatografi adalah pengujian forensik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.